adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Sukacita? Pasti baik. Ada damai sejahtera? Pasti. Ya, kita mau ibadah untuk minggu ini. Mari kita sebelum ibadah, kita mau masuk dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Kami boleh bersama-sama mempersiapkan diri untuk ikut dalam ibadah kami. Tuhan, tolong kami untuk kami dapat menikmati firman Tuhan dan juga kami boleh memuji Tuhan dengan sukacita. Ampuni segala dosa dan kenakalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan Amin. Amin. Ya, sebelum kita masuk lebih jauh lagi ibadah kita akan pujikan satu lagu. Haleluya, ku memuji Tuhan. Yuk semua ya. Ayo bangkit berdiri sambil kita mengerahkan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru siap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 na, 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 na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri Rahmat yang kau beri. kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Yeay. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan pujikan satu lagu tentang sobat kita yang paling setia. Siapa dia? Oke, semua bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama Menggerakkan memuji badan Tuhan. juga. Oke. Ada satu sobatku yang setia, dia takkan pernah tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa? Namanya
merasa waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Siapa adik-adik? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay. Hai, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi bareng Kak Yohan. Hari ini kita mau sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau tadi kita sudah sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekarang waktunya kita mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Ya, yuk, lipat tangan, tutup mata, kita mau bicara dengan Tuhan. Kak Yohan ajak kalian berdoa. Ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang begitu baik. Kasih sayang Tuhan tidak pernah berkesudahan buat setiap kami dan juga keluarga kami. Terkhusus di tengah pandemi yang sedang terjadi. Kami bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kasih sayang-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu boleh terus ada dalam setiap langkah kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami mau belajar bersama firman Tuhan. Berkati hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, urapi supaya apa yang hamba-Mu sampaikan boleh bisa dipahami dengan baik oleh anak-anak-Mu, dan anak-anak-Mu dengan bantuan Roh Kudus biar boleh memahami dan terlebih lagi mereka melakukan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Kami menyerahkan kebaktian ini sampai pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gimana kabarnya hari ini? Happy nggak? Senang nggak? Kita sudah masuk di akhir bulan Maret. Nggak kerasa ya? Lama banget kita nggak ketemu. Nah, sebelum Kak Yohan ajak kita untuk sama-sama buka Alkitab, Kak Yohan mau review lagi nih. Masih ingat nggak cerita minggu lalu? Iya, Kak Deborah bawain firman apa? Masih ingat nggak? Nah, tuh ada yang benar tuh. Pasti yang di rumah pasti bilang tentang Tuhan Yesus menampakkan dua murid Kak. Ketika mereka berdua berjalan ke kota Emmaus, ya. Nah, kalau minggu lalu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dua muridnya ketika perjalanan menuju ke kota Emmaus. Hari ini masih hal yang sama, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tapi tempatnya berbeda. Di mana? Tahu nggak? Ayo. Pasti belum tahu, ya? Begitu, kalian ajak. Kalian boleh ambil Alkitabnya terlebih dahulu, atau kalian boleh sambil buka gadget yang lain untuk baca Alkitabnya. Tapi buka Alkitab saja ya kalau pakai HP-nya, sama lihat Kak Yohan di YouTube ini, ya. Oke,
Firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Sudah ketemu? Gampang ya? Perjanjian baru dulu ya, bukan perjanjian lama. Ya, Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan 49. Sudah ketemu? Good. Ya, Kayuan akan bacakan. Kalian juga boleh baca sendiri di rumah masing-masing. Ya, Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan 49. Dengan perikop hari ini Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Karena seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yang di bawah harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang harus dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Yang berbahagia bukan hanya kita yang membaca, bukan hanya kita yang mendengar, tapi terlebih lagi kita yang sama-sama mau percaya dan melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, kalau minggu lalu Yesus menampakkan diri ketika dua muridnya jalan ke Emmaus. Hari ini Yesus menampakkan diri buat orang-orang murid-muridnya, tapi ketika mereka ada di dalam rumah, sebuah rumah yang terkunci. Dikatakan di sana ketika mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah mereka. Di ayat berikutnya dikatakan mereka terkejut dan menyangka bahwa dia adalah seorang hantu. Kamu bayangkan, ya, rumah yang terkunci dengan rapat, mereka ketakutan luar biasa, muncul orang blok tiba-tiba di tengah mereka. Siapa yang nggak takut coba? Pasti orang berpikir bahwa hantu ini pasti. Pertanyaannya Kayuhan, kenapa mereka perlu mengunci pintu dan mereka punya ketakutan yang begitu luar biasa? Sehingga ketika ada orang yang tiba-tiba muncul, mereka takut yang luar biasa. Terkejut dikatakan di sana, terkejut dan takut. Kenapa? Mereka takut. Karena Tuhan Yesus, Sang Guru mereka, mati di atas kayu salib. Seseorang yang mereka panuti, seseorang teladan mereka, seseorang yang membuat mereka menjadi nyaman, membuat mereka tidak takut. Tapi orang itu ternyata mati di atas kayu salib, membuat mereka penuh dengan ketakutan. Wah,
gimana ya kira-kira nasib kita? Takut banget mereka. Ya, sehingga mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus yang datang itu adalah seorang hantu. Nah, dikatakan di sana, Tuhan Yesus bilang, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Mereka penuh dengan ketakutan yang luar biasa, sampai Tuhan Yesus harus berkata seperti itu. Tuhan Yesus memberikan bukti, lihatlah tanganku, lihatlah kakiku. Aku ini adalah Tuhan Yesus guru kalian yang mati di atas kayu salib. Kalian melihat sendiri, kalian tahu bahwa aku harus mati di atas kayu salib. Bahkan ketika aku, Tuhan Yesus, masih hidup bersama-sama dengan mereka, Tuhan Yesus sudah bilang, Mesias akan mati dan bangkit di hari yang ketiga. Tapi mereka tidak memperhatikan, mereka tidak percaya dengan apa yang Tuhan sampaikan. Mereka hanya menjadi murid Tuhan Yesus yang mengikut kemanapun Tuhan Yesus pergi. Mereka hanya mendengar apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan ceritakan buat semua orang. Tapi mereka ternyata hanya mendengar. Tapi mereka tidak percaya. Itulah yang membuat mereka penuh dengan ketakutan. Mereka menganggap bahwa yang muncul di tengah-tengah mereka adalah seorang hantu. Sehingga Tuhan Yesus harus berkata bahwa inilah buktinya, tanganku bekas dipaku, kakiku bekas dipaku. Apakah kamu masih bilang aku hantu? Bahkan Tuhan Yesus minta sama mereka, apa yang dikatakan, adakah padamu makanan di sini? Lalu Tuhan Yesus diberi sepotong ikan goreng. Mana ada hantu yang bisa makan? Tidak ada. Kau bayangkan, murid-murid Tuhan Yesus yang penuh dengan ketakutan, yang penuh dengan keraguan, karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tapi Tuhan Yesus hadir untuk memberikan sebuah keyakinan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya. Tuhan Yesus ingin bahwa murid-muridnya bukan hanya sekedar mengikut Dia selama ini, bukan hanya sekedar mendengar apa yang difirmankan, tapi benar-benar boleh menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang memberi berkat, yang berdampak. Tuhan Yesus hadir di sana. Dua hal ini kita bicara bahwa Tuhan Yesus mengasihi murid-murid Tuhan Yesus. Di ayat 46, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Seperti apa? Seperti yang sudah tertulis dalam kitab Taurat Musa, Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Digenapi apa yang sudah difirmankan dalam pertanyaannya Kak Yohan, kalian apakah sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang setiap minggu hanya membaca Alkitab atau setiap hari baca renungan yang disampaikan oleh Kak Indra? Setiap harinya kalian setiap minggu mendengarkan YouTube firman Tuhan, kalian ikut ibadah Zoom, ibadah PowerPoint, tapi kalian melakukan tidak apa yang Tuhan firmankan. Kalian percaya tidak dengan apa yang Tuhan tulis dalam Alkitab? Firman Tuhan kalian pegang atau tidak? Atau kalian mau menjadi seorang anak-anak Tuhan Yesus yang bukan hanya membaca firman Tuhan, mendengar firman yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu, membaca renungan setiap harinya, tapi juga percaya dengan apa yang tertulis dalam Alkitab? Maukah kalian, adik-adik Kak Yohan, ya, menjadi murid Tuhan Yesus sampai kepada level yang mana kamu percaya dengan apa yang Tuhan firmankan dalam Alkitab dan kamu melakukan di dalam kehidupan kamu?
setiap hari. Kayuhan percaya yang pasti memilih menjadi murid Tuhan Yesus yang boleh menjadi berkat untuk orang lain. Ya, di masa Paskah ini kita sudah merasakan begitu pahitnya Tuhan Yesus. Harus difitnah, disiksa, bahkan harus mati di atas kayu salib. Tapi itu semua untuk apa? Untuk kita semua. Untuk kalian dan untuk Kayuhan. Kenapa? Karena Tuhan begitu menyayangi kita. Tuhan rela mati di atas kayu salib untuk kalian dan Kayuhan. Ya, kita buka ayat hafalan hari ini. Ayat hafalan hari ini terambil dari Markus pasal 5 ayat 36b. Jangan takut, percaya saja. Pendek ya, gampang sekali. Sudah, tutup ya kitabnya ya, nggak perlu ya kalau kita pendek sekali ya. Kita tutup ya, tutup Alkitabnya, tutup Bible-nya. Artinya kita sama-sama yang hafalan ya. 2, 3 Markus 5 ayat 36b. Jangan takut, percaya saja. Nah, tadi kita sudah baca firman Tuhan, kita sudah ayat hafalan. Yuk sekarang kakak minta ambil satu kertas ya. Kayuhan akan kasih aktivitas buat kalian selama 1 minggu ke depan. Ya, kalian bisa tulis kebaikan apa yang sudah kalian lakukan. Misal contoh di hari ini, hari Minggu. Dan tulis kebaikannya hari ini apa? Hari ini saya bantu mama untuk mencuci piring. Terus kemudian besok nih, hari Senin. Tulis hari Senin. Kalian tulis lagi, mau belajar tanpa disuruh mama. Nah, itu salah satu, salah dua contoh-contoh kita jadi anak yang taat. Kenapa? Karena Tuhan bilang kita tidak boleh menjadi anak yang tidak taat sama orang tua. Ya, jadi lakukan dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai dengan Sabtu. Nah, kemudian minggu depan share di grup orang tua, ya, yang ada orang tua kalian dan juga ada kakak-kakak sekolah minggu. Ya, gampang banget ya aktivitasnya ya. Kayuhan berharap firman Tuhan hari ini kita boleh sama-sama belajar bahwa kita tidak hanya mendengar, membaca firman Tuhan, tapi kita mau benar-benar percaya dan kita melakukan kebenaran firman Tuhan sehingga kita menjadi berkat buat orang lain. Amin. Amin ya. Yuk kita mau tutup kebaktian hari ini dengan kita berdoa. Kita doa yang pertama ya, untuk mungkin kalian-kalian yang masih akan menghadapi ujian, tugas yang banyak, kemudian ada juga rencana nanti ya, katanya di bulan Juni sudah mulai sekolah tatap muka, kita sama-sama berdoa. Ya, yuk lipat tangan, tutup mata, kita mau bicara sama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh mengikuti kebaktian anak dari awal hingga akhirnya ini dengan baik. Kami sudah memuji nama-Mu dan kami sudah mendengar kebenaran firman. Ajar kami terus Tuhan untuk kami boleh menjadi anak yang taat kepada orang tua, pada guru-guru sekolah minggu, pada guru-guru di sekolah, dan terlebih lagi kami boleh taat kepada Tuhan. Ajarkan kami terus Tuhan, bukan kami hanya mendengar dan membaca firman Tuhan, tapi kami terus percaya bahwa apa yang Tuhan firmankan itulah dasar daripada kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan dan boleh menjadi berkat buat orang lain. Kami mohon ampun kalau seringkali kami membuat Tuhan sedih dengan pikiran, perkataan, ataupun perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan.
Pagi ini kami membawa beberapa pokok doa kami. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, anak-anak-Mu ini masih muda, masih kecil. Tuhan pakai mereka lebih lagi supaya mereka boleh menjadi berkat. Berkati sekolah mereka, tugas-tugas mereka yang mungkin sedang banyak, ataupun mereka masih akan menghadapi persiapan ujian, ulangan yang akan mereka hadapi. Tuhan pimpin, Tuhan menyertai anak-anak-Mu ini, berikan mereka kesehatan, berikan mereka damai sejahtera Tuhan, sukacita daripada Tuhan saja, sehingga mereka boleh terus merasakan penyertaan Tuhan. Berdoa juga untuk setiap orang tua keluarga kami. Tuhan memberkati setiap pekerjaan, berikan juga kesehatan yang prima, supaya mereka terus boleh juga merasakan penyertaan dari Tuhan saja. Kami berdoa untuk rencana pemerintah yang bulan Juli mau mengadakan sekolah tatap muka. Tuhan, kami memang rindu untuk bisa berkumpul bersama. Tapi kami terus berdoa, Tuhan, di tengah pandemi yang ada, ingatkan kami supaya kami boleh terus menjaga protokol kesehatan dengan baik. Kami rajin mencuci tangan, kami memakai masker ketika kami keluar dari rumah, dan kami tidak berada dalam kerumunan yang berlebihan. Berdoa untuk bangsa Indonesia, Tuhan, di pemerintah yang sudah merencanakan sekolah tatap muka, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menyertai. Tuhan Yesus, akhirnya kami menyerahkan setiap ucapan syukur kami, permohonan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tutup setiap doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah-Mu di atas bumi seperti dalam kerajaan surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Kita ketemu di lain kesempatan. God bless you all. Nah, adik-adik, kalian sudah mendengarkan firman-Nya kan? Sebelum kita akhiri ibadah ini, kita mau menyanyikan lagu Satu Sobatku Yang Setia. Siapa kan, Robin? Tuhan Yesus. Ya. Yuk, sambil joget ya. Ada satu sobatku yang setia, dia tak pernah tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Siapa adik-adik? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Selesai sudah ibadah kita pagi ini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.